Shalom sahabat yang terkasih. Bacaan firman Tuhan terambil dari Roma pasal 14 ayat 19 dan 20. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu, marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Janganlah engkau merusakkan pekerjaan Allah oleh karena makanan. Segala sesuatu adalah suci, tetapi celakalah orang jika oleh makanannya orang lain tersandung. Komunitas adalah salah satu kebutuhan hidup manusia. Komunitas keluarga, lingkungan, gereja, sekolah, pekerjaan, dan banyak lainnya. Kalaupun orang itu sudah tidak banyak kegiatan, paling tidak ada komunitas keluarga. Setiap orang berkewajiban untuk membangun komunitas dan tidak merusakkannya. Seorang ayah hampir setiap hari mengata-ngatai anaknya, "Mengapa kamu selalu salah? Kamu memang tidak bisa berbuat apa-apa. Kamu bodoh," dan lain perkataan yang negatif. Anak itu bertumbuh dengan rendah diri dan merasa tidak bisa berbuat apa-apa. Ayahnya telah merusak komunitas keluarga. Gurunya mengamati perilaku anak itu, dan setiap hari dia mengatakan kata-kata positif. "Kamu bisa, kamu punya potensi besar, kamu bisa berhasil," dan perkataan-perkataan yang menumbuhkan semangat. Anak itu mendapatkan kembali jati dirinya. Kita harus membangun komunitas, bukan merusakkannya. Efesus pasal 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dalam Alkitab bahasa Inggris, perkataan kotor ditulis dengan kata-kata corrupt communication. Artinya, berita yang disampaikan diubah dan tidak sesuai dengan aslinya. Kita mengenalnya sebagai berita hoax. Saat ini, hampir tiap hari kita mendengar atau membaca berita yang menyesatkan di media sosial. Narasi atau video yang menyerang, menjelekkan orang lain. Bila berita-berita seperti itu yang dikomunikasikan dalam sebuah komunitas, maka yang terjadi adalah rusaknya komunitas. Yang benar dalam sebuah komunitas, pakailah perkataan-perkataan yang baik dan motivasi orang lain sesuai dengan firman Tuhan. Dengan demikian, akan terjadi penghiburan dan menguatkan satu dengan yang lainnya. Roma pasal 14 ayat 19. Sebab itu, marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Selain menjaga perkataan untuk membangun, setiap orang Kristen menghadirkan damai sejahtera dalam komunitas. Kita telah menerima damai sejahtera dari Kristus, maka kita harus berusaha menciptakan suasana damai sejahtera dalam komunitas. Bukan menjadi troublemaker dengan sikap hidup dan perkataan yang menyebabkan rusaknya sebuah komunitas. Havenu Shalom Aleihim. Kami datang membawa damai sejahtera bagimu. Havenu Shalom Aleihim. Havenu Shalom Aleihim. Havenu Shalom Aleihim. Havenu Shalom, Shalom, Shalom Aleihim. Ku bawa berita sejahtera. Ku bawa berita sejahtera. Ku bawa berita sejahtera. Ku bawa berita sejahtera. Havenu Shalom.
Saudara-saudara, kita adalah membawa damai sejahtera. Oleh karena itu, marilah kita mendatangkan damai sejahtera dan perkataan yang membangun di dalam komunitas, keluarga, lingkungan, gereja, pekerjaan, dan dimanapun kita berkomunitas. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Tuhan Yesus telah menjadi teladan bagi kami dalam mendatangkan damai sejahtera dan perkataan yang membangun dalam komunitas. Beri kami kemampuan untuk membagikan damai sejahtera Tuhan bagi banyak orang, khususnya dalam komunitas di mana kami di dalamnya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.